Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi Ahdan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang dampak praktis bisnis terhadap lingkungan dan implementasi green business. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Baihaqi Ahdan. Perkembangan dunia bisnis saat ini semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai produk dan jasa. Namun, di balik kemajuan tersebut, praktik bisnis seringkali menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan masih berorientasi pada keuntungan ekonomi atau profit, semata tanpa memperhatikan keseimbangan sosial dan ekologi. Salah satu dampak paling besar dan praktis bisnis yang tidak ramah lingkungan adalah pencemaran lingkungan. Limbah hasil industri baik berupa limbah cair, padat maupun gas menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Misalnya banyak perusahaan yang membuang limbah pabrik ke sungai tanpa melalui proses pengelolaan terlebih dahulu. Akibatnya air sungai menjadi tercemar, ekosistem perairan rusak, dan masyarakat yang bergantung pada air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari ikut berdampak. Begitu pula dengan emisi gas buang dari kendaraan dan pabrik yang menyebabkan pencemaran udara, serta memperburuk kondisi pemanasan global. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan juga menjadi masalah serius. Banyak pelaku bisnis yang melakukan kegiatan produksi dengan menguras bahan mentah alam tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan. Contohnya, penebangan hutan untuk perluasan lahan industri atau pertanian tanpa reboisasi menyebabkan deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Akibatnya keseimbangan ekosistem terganggu dan berdampak pada perubahan iklim globalisasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik bisnis yang tidak etis dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang bersifat jangka panjang dan sulit diperbaiki. Dari sisi etika bisnis, tindakan tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Etika bisnis menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang beretika seharusnya tidak hanya memikirkan bagaimana memperoleh keuntungan besar, tetapi juga bagaimana menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Dalam konteks ini, konsep triple bottom line menjadi sangat relevan, yaitu profit atau keuntungan, people manusia, dan planet lingkungan harus berjalan seimbang. Selain dampak ekologis, praktis bisnis yang mengabaikan lingkungan juga berdampak pada hubungan sosial dan reputasi perusahaan. Masyarakat saat ini semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Ketika perusahaan terbukti mencemari lingkungan, citranya di mata publik akan menurun drastis. Konsumen modern cenderung memilih produk dari perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka praktik bisnis yang tidak beretika justru dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Itu dia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Ansar sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi green business sebagai wujud tanggung jawab etika bisnis. Seperti yang kita lihat, dampak negatif dari praktik bisnis yang tidak ramah lingkungan, muncul sebuah pendekatan baru yang dikenal sebagai green business atau bisnis hijau. Adapun bentuk implementasi green business yang dapat diterapkan, yang pertama efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alam secara bijak. Yang kedua, pengelolaan limbah dan program daur ulang atau 3R. Ketiga, produksi dan desain produk ramah lingkungan, yaitu produk yang dihasilkan sebaiknya mempertimbangkan siklus hidupnya. Artinya, sejak proses pembuatan, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan produk harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Yang keempat, keterlibatan karyawan dan budaya kerja hijau, yaitu implementasi green business tidak akan efektif tanpa dukungan seluruh elemen perusahaan.
Oleh karena itu, perusahaan perlu menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan dalam budaya kerja. Yang kelima, transparansi dan komunikasi etis kepada publik. Dalam konteks komunikasi bisnis, perusahaan harus jujur dan terbuka kepada publik mengenai kebijakan serta hasil dari program lingkungan yang dilakukan. Komunikasi yang etis akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu perusahaan juga dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah lingkungan, pemerintah maupun komunitas masyarakat untuk mengembangkan program keberlanjutan bersama. Langkah kolaboratif ini akan memperluas dampak positif dan menciptakan sinergi antara dunia, bisnis, dan pelestarian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk implementasi terhadap green business dalam perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Setelah memahami konsep green business, kita tentunya perlu tahu bagaimana penerapannya dalam kegiatan usaha. Green business bukan hanya sekedar konsep, tetapi bisa juga diterapkan melalui langkah-langkah nyata dalam perusahaan. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk implementasi green business dalam kegiatan usaha. Yang pertama adalah efisiensi energi dan sumber daya alam secara bijak. Perusahaan dapat menghemat energi dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien serta memanfaatkan energi terbarukan. Selain mengurangi biaya produksi, cara ini juga membantu menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, pengelolaan limbah dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Perusahaan dapat mengurangi limbah sejak awal proses produksi, memanfaatkan kembali bahan yang masih bisa digunakan, serta mendaur ulang limbah agar tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga adalah produksi dan desain produk ramah lingkungan. Dalam menghasilkan produk, perusahaan perlu mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, mulai dari proses produksi sampai produk digunakan, dengan memilih bahan dan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat yaitu keterlibatan karyawan dan penerapan budaya kerja hijau. Penerapan green business akan berjalan lebih efektif jika seluruh karyawan ikut terlibat. Contohnya, membiasakan penggunaan kertas secara hemat dan melakukan pemilahan sampah di tempat kerja. Yang kelima, transparansi dan komunikasi etis kepada publik. Perusahaan perlu menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur mengenai program lingkungan yang dijalankan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu dengan cara perusahaan bisa bekerja sama dengan pemerintah, lembaga lingkungan, maupun masyarakat untuk menjalankan program keberlanjutan agar dampak positifnya bisa dirasakan lebih luas. Baik, itulah tadi bentuk-bentuk implementasi green business dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang keempat atau materi yang terakhir, yakni tantangan penerapan green business. Penerapan green business memberikan banyak manfaat strategis bagi perusahaan, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Penggunaan energi yang efisien, pengelolaan limbah yang baik dapat menurunkan biaya operasional jangka panjang. Nah, secara sosial, perusahaan yang menjalankan green business akan memperoleh citra positif dan memperoleh kepercayaan konsumen. Masyarakat cenderung memilih produk dari perusahaan yang peduli terhadap lingkungan. Sementara di sisi lain green business atau
Bisnis hijau berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat polusi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, perlu kita ketahui di sisi lain juga penerapan green business menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu biaya investasi awal yang terus turun naik, yang dimana setiap tahunnya penerapan harganya itu berbeda-beda tergantung kondisi. Nah, yang kedua itu menerapkan teknologi ramah lingkungan seringkali tinggi, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Dan juga masih ada keterbatasan pengetahuan dan kesadaran di kalangan pengusaha serta masyarakat mengenai pentingnya berkelanjutan. Dalam bentuk regulasi, insentif juga menjadi hambatan tersendiri. Nah, selanjutnya, meskipun demikian, dengan meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan, green business kini bukan lagi sekedar tren, tetapi kebutuhan dunia bisnis. Dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral, tanggung jawab, dan berkelanjutan jangka panjang. Dengan demikian, penerapan green business atau bisnis hijau menjadi bukti nyata bahwa etika dan komunikasi bisnis dapat berjalan selaras dengan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan atau strategi tips yang dapat mampu mengatasi pelanggaran etika bisnis ketika kita menerapkan green business atau bisnis hijau. Yang pertama itu, tetapkan kode etik bisnis perusahaan dengan jelas. Yang kedua, tetapkan batasan jelas dan pemberian penerimaan reward. Yang ketiga, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada karyawan. Dan yang keempat atau yang terakhir itu, perkuat penerapan kode etik dengan sanksi dan penghargaan. Nah, empat strategi tersebut bakal ampuh ketika dijalankan dengan baik, ketika semuanya beriringan dengan baik, dan ketika juga perusahaan mampu memberikan feedback kepada karyawan dan begitu pun sebaliknya ketika karyawan mampu memberikan feedback kepada perusahaan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Sekian dari materi yang saya sampaikan.